Baik, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahi Alhamdulillahilladzi wabarakatuh. arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kembali kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat beriring salam buat arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwati fillah rahimakumullah, sebagaimana yang disampaikan tadi, ya tema atau judul yang akan kita bahas Al-Qur'an bukan sedia dan kuliah ya gitu. Pertama sekali saya gimana ya, ingin membawakan kajian sekarang ini dengan suasana santai saja, tidak terlalu serius, karena juga judulnya dibikin agak santai gitu. Pertama sekali, kita pahami kalian ini adalah mahasiswa dan mahasiswi STAIPIK ya, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, dan anak-anak alay kuliah umum yang mereka itu baru mengenal agama atau ya belajar agama sedikit-sedikit gitu, yang dimana belajar agama itu sebagai tren ya. Tapi untuk kita bukan demikian lagi. Kita memang adalah orang yang mendalami betul ilmu Al-Quran tersebut, maka seharusnya kita jauhkan diri daripada hal-hal yang berbentuk alay-alay begitu ya. Seperti anak-anak gaul. Kenapa? Karena para hamilul Quran, ya sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Adabu Hamalatil Quran, adab orang yang membawa Al-Quran, artinya para penghafal dan orang yang diembani untuk menyampaikan Al-Quran itu, la ya'rifu illal jid. Ya, orang seperti itu tidak mengenal kecuali hal yang serius-serius saja. Ya, tidak pantas untuk dia itu hal yang remeh-temeh, kemudian hal-hal gaul seperti yang dipahami oleh anak-anak alay sekarang. Kemudian yang kedua adalah di dalam masalah kehidupan kita, ya, ini hal pertama yang ingin Anda garis bawahi, hal-hal yang kita hadapi di dalam kehidupan, kalau itu adalah baik, maka jangan dibentur-benturkan. Ya. Kalau itu adalah baik, jangan dibentur-benturkan. Tapi usahakan untuk mendapatkan keseluruhan, sejalan semuanya. Ya, oleh karena itu, maka dibutuhkan kesungguhan yang lebih, keseriusan yang betul-betul serius, tidak main-main. Apa maksudnya? Ya di sini Al-Quran, kemudian kuliah. Kemudian kalau kalian menganggap itu adalah si dia, ini kalau si dia ya, hal-hal seperti itu tidak ada, silang betul-betul no sama kita itu ya. Maksudnya kalau yang dimaksud itu adalah pacaran. Tetapi ingin serius nikah, apa salahnya? Ya. Dan tidak perlu kita bentur-benturkan, apakah perlu saya selesaikan Al-Qur'an dulu baru serius kuliah, kemudian setelah itu baru menikah. Bukan seperti itu, ya. Seorang yang mempunyai tekad dan pemahaman yang benar, seharusnya semuanya itu berjalan dengan lurus. Al-Qur'an iya, kuliah iya, kalau mau nikah serius ya nikah. Ya, kenapa tidak? Justru banyak orang yang kalau dia pintar memang dan niatnya betul-betul lurus, akan dengan pernikahan itu dia semakin menjadi bersemangat dan berprestasi. Salah satu contohnya ya kita tidak jauh-jauh, gubernur kita itu baru kemarin pagi saya mendengarkan langsung dari mulutnya, ya umur 21 menikah, itu seluruh setelah menikah itu seluruh prestasi-prestasi satu demi satu beliau dapatkan, bahkan menjadi profesor di umur yang sangat muda begitu ya. Jadi khotifillah rahimakumullah, kalau ada hal-hal yang itu adalah bagus dan kita ingin mencapainya, jangan dibentur-benturkan ya.
usahakan seluruhnya, kemudian minta bantuan kepada Allah, pasti Allah akan beri. Kemudian khotifillah rahimakumullah, kita mulai ya, tentu saja ada sesi prioritas kalau kita tidak mempunyai kemampuan untuk mengejar itu secara serentak dan secepatnya. Maka kalau kita lihat ya, antum mengatakan melihat antara kuliah dan Quran dulu ya. Di sini kan kuliah kalian itu adalah kuliah Al-Qur'an ya. Takhasus khusus untuk mempelajari Al-Qur'an, terutama terlebih dahulu dengan dasar menghafalnya. Maka sebenarnya kalau kita betul-betul serius ya, walaupun banyak tugas-tugas kuliah yang lain atau mata kuliah yang lain selain hafalan Al-Qur'an, itu akan mampu kita kejar ya, dengan syarat betul-betul kita tafarruq istilahnya, menghabiskan waktu ya demi mendapatkan itu, tidak diganggu dengan hal-hal yang lain. Dan singkirkanlah dulu pikiran untuk menambah kekayaan atau mencari kekayaan ya, apalagi hal-hal yang tetek bengek ini dan itunya. Saya dulu mempunyai prinsip ya, untuk pelajaran saja, selagi saya masih mempunyai finansial untuk modal kuliah, maka saya tidak akan coba-coba untuk berbisnis, untuk berusaha mencari uang sendiri. Kenapa? Karena kalau bagi mahasiswa dia sudah mempunyai kemampuan untuk itu, dia ada pemasukan sendiri begitu, maka nanti akhirnya yang terjadi adalah ketagihan mencari duit. Ya, sehingga untuk mencari ilmu, menjalankan tugasnya selaku seorang thalib itu menjadi terabaikan. Maka seriusi terlebih dahulu hafalan Al-Quran dan kuliah kita itu, barangkali ya dia tidak terlalu lama-lama. Umpamanya 4 tahun itu betul-betul kalau bahasa orang Minang basi tungkin, ya, betul-betul serius, itu akan nampak sekali dampak yang perubahan luar biasa pada diri seseorang. Ya, akan terlihat perubahan luar biasa. Kenapa? Karena setiap peralihan kita dari suatu tingkatan menuntut ilmu, itu akan terlihat perbedaan-perbedaan yang luar biasa. Pokoknya ketika kita dari SD masuk ke SMP atau sederajat dengan itu, maka kita akan merasakan ada perubahan pada diri kita. Kemudian nanti setelah selesai SMP, kemudian naik ke tingkatan SMA atau yang sederajat dengan itu, juga akan terasa peralihan perubahan di dalam diri kita. Apalagi ketika sudah menjadi mahasiswa. Ingat ya, tadi sebelumnya siswa, kemudian naik menjadi mahasiswa. Nah, jangan diplesetkan oleh orang nanti ya, jadi mahasewa. Ya, mahasewa, sewanya saja yang mahal. Tapi pengaruhnya dan dampaknya sangat murahan begitu. Kenapa? Karena tidak serius. Oleh karena itu, ya, kenapa disebut mahasiswa? Kalian sudah mempunyai dasar sebelumnya. Kemudian kalian di umur puncak-puncaknya kekuatan badan, kekuatan pikiran, kekuatan semangat, kemudian kekuatan kebebasan. Ya, kita bebas untuk bertindak, kita sudah dianggap dewasa. Kemudian pikiran kita masih dalam kondisi sangat cerah begitu. Maka gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, jangan disia-siakan. 4 tahun itu tidak lama, tapi kalau digunakan dengan sebaik-baiknya akan kelihatan dampak luar biasa. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, ya, Al-Quran dan kuliah itu mesti sejalan, ya, jangan dibenturkan. Kalau mungkin dengan pernikahan boleh jadilah, singkirkan dulu. Tapi kalau yang Al-Quran dengan kuliah jangan dipisah-pisahkan, bikin sejalan. Dan Al-Quran itu justru membantu kita untuk lebih cepat dan lebih kuat menguasai mata kuliah kita itu. Kenapa? Karena yang kita pelajari kan semuanya berasal dari Al-Quran. Bahkan sekalipun itu hadis, Al-Quran ini adalah sebagai modalnya. Nanti hadis itu adalah sebagai penjelas-penjelasnya. Maka cobalah rasakan ketika kita betul-betul menguasai Al-Quran, maka akan terasa Allah mudahkan untuk menguasai pelajaran-pelajaran yang lain itu. Ya, untuk sering pengalaman saja, saya kalau waktu di Mesir itu kan yakin sekali tidak ada apa-apanya mata kuliah madah
ya pelajaran-pelajaran yang ada di Staipik itu dibandingkan dengan yang di Kairo gitu ya, di Al-Azhar. Satu buku. Nih, contohnya ya, ini satu pelajaran, ini satu mata kuliah ini. Ya. Nah, ini satu mata kuliah untuk satu semester. Ini dan satu semester itu ada 6 atau 7. Jadi 7 kali buku ini yang harus kita kuasai dalam satu semester. Tapi kemudian ditambah lagi dengan hafalan Al-Quran. Ya. Nah, kalau orang yang sudah hafal Al-Quran sebelumnya sangat mudah, sangat membantu sekali bagi dia untuk meringankan tugas-tugas kuliah. Tinggal untuk menguasai diktat yang sudah disediakan ini. Ya. Tapi saya rasakan sendiri karena saya waktu pergi ke Mesir belum hafal Al-Quran 30 juz, baru ya sebagiannya, separuhnya baru. Justru ketika itulah terasa sangat membantu sekali kedua-duanya itu. Ya. Ketika kita sibuk menghafal Al-Quran, menguasai diktat kuliah juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini mesti kita yakini karena yang kita pelajari adalah Al-Quran itu. Ya, walaupun diktat kuliah, pelajaran-pelajaran yang lain kan semuanya adalah berhubungan dengan Al-Quran. Nah, oleh karena itulah jangan kita benturkan antara keduanya. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, selanjutnya adalah karena kita berhubungan dengan tazkirah. Tazkiyah yang kita bahas sekarang ini, jadikan diri kita betul-betul sebagai seorang hamalatul Quran, pengemban Al-Quran, ya, yang dimana dia itu mempelajari Al-Quran sekaligus mengamalkan sehingga berdampak kepada kehidupan sehari-harinya. Ya, jangan sampai ini contoh sangat ringan lah begitu. Seorang penghafal Al-Quran, kemudian kuliah di tempat khusus yang mempelajari Al-Quran. Pas orang azan, ya, dia bukan lagi belajar, tapi ketika dia sudah di luar kelas begitu, santai saja di luar masjid, bahkan ada yang merokok begitu, ya, ada yang bercerita-cerita begitu saja, padahal orang sudah azan mau iqamah lagi, bahkan orang sholat dia santai saja. Ini kan ciri-ciri yang menggambarkan tidak adanya keselarasan antara hafalan Al-Quran, ilmu yang masuk ke dalam dada dengan sikap dan tindakan yang keluar. Dan orang semacam ini, ya, Al-Quran tidak akan menjadi hujjatun lahu di hari kiamat, ya, yang akan membela dia di hari kiamat. Tapi justru ditakutkan Al-Quran itu menjadi hujjatun alaihi, yang akan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Karena kata Rasulullah seperti itu, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an itu akan membelamu untuk masuk surga atau menjerumuskanmu untuk masuk neraka. Ya. Dan jangan berbangga, ya, mentang-mentang kita sudah hafal Al-Qur'an seolah-olah kita adalah orang yang sakti, ya, orang yang bagaimana kebal terhadap dosa. Ya, ada ini pemahaman yang salah seperti itu. Karena dia sudah hafal Al-Qur'an, menurut dia melakukan dosa pun tidak masalah begitu. Buktinya apa? Hafalnya tetap lancar. Oh, bukan hafalan tetap lancar, bukti bahwasanya dia itu berada di atas jalan yang benar. Ya, orang hafal Al-Qur'an itu dengan lancar, yang penting mengulang-ulangnya terus, lancar dia tuh, walaupun seorang orientalis. Ya, orientalis seperti Snok Ogronye, ya, Godsiher, hafal Al-Qur'an lancar, tapi tidak ada berbekas kepada dia. Justru dia gunakan Al-Qur'an itu untuk memerangi agama Allah. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimakumullah, yang paling penting bagi kita setelah kita pelajari Al-Qur'an, kemudian juga pelajari ilmu-ilmu Al-Qur'an supaya kita bisa memahaminya, ya, terlihat betul dampak Al-Qur'an itu di dalam kehidupan kita. Paling kurang untuk sementara ini, ya, yang paling penting itu adalah hal-hal yang wajib bagi seorang muslim, itu tidak jauh dari kita, betul-betul ada, seperti, ya, menampilkan sebagai seorang thalib yang betul-betul dia itu berada di dalam naungan bimbingan ayat-ayat Allah, ya, terlihat dari wajahnya, dari sikapnya bahwa dia itu adalah seorang penghafal Al-Qur'an atau pelajar Al-Qur'an. Yang paling penting terlebih dahulu. Kenapa juga kata Imam Syafi'i, ya, innal iman nurun la in fa innal iman nurun wa nurullahi la yuhda lil asi.
Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya Allah, dan Allah tidak akan mungkin memberikan cahayanya kepada orang yang banyak bermaksiat. Ya, ahli maksiat tidak akan mungkin diberi oleh Allah hidayah seperti itu. Nah, Imam Syafi'i bukan ahli maksiat, cuma sedikit saja ya maksiat yang itu pun tidak sengaja sangat berbekas kepada hati dan pemahaman dia. Apalagi kalau kita setiap hari ya tidak luput daripada maksiat dan jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang perlu sangat kita camkan bagi thalib ilmi. Kemudian setelah itu adalah di samping kita mempelajari Al-Quran dalam bentuk hafal-hafalan, kita usahakan betul untuk memahaminya apa yang diinginkan oleh Allah dengan firman-Nya itu. Bukan sekedar tahu ya, tetapi betul-betul kita memahami apa yang diinginkan oleh Allah. Beda ya sekedar tahu. Ya. Sekedar tahu itu ilmu-ilmu Al-Quran itu tahu kita banyak ilmunya, tetapi kalau memahami apa yang diinginkan oleh Allah maka akan meresap ke dalam hati. Saya kasih contoh ya. Suatu kali Hasan Al-Basri, salah seorang di antara tabi'in terbesar, bahkan disebut dengan Sayyidut Tabi'in, dia berpuasa ya, berpuasa di musim panas yang sangat terik. Kemudian ketika dia berbuka di sore hari, dia minum air, setelah minum air itu pingsan. Dia pingsan, kemudian dikira oleh teman-teman sekitarnya itu bahwa dia itu karena terlalu letih berpuasa tadi siang. Kemudian setelah dia bangun, ya setelah dia sadar, ditanya, "Kenapa kamu pingsan?" Apa katanya? "Tadi saya ketika minum air itu, saya teringat dengan karena dia merasakan nikmat luar biasa begitu, saya teringat dengan satu ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-A'raf ayat 50, 2 ayat ya, dan 51. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin." Ya. Penduduk neraka berteriak-teriak kepada penduduk surga. Mereka mengatakan, "Berilah kami seteguk air saja atau sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kalian." Lalu penduduk surga berkata, kedua-duanya diharamkan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Kemudian apa katanya? Itu kan ayat untuk orang-orang kafir sebenarnya kan. Namun Hasan Al-Basri tidak memakaikan itu ayat Al-Quran itu bukan digunakan untuk meneropong orang lain, tetapi dia gunakan untuk meneropong melihat dirinya sendiri. Bagaimana kalau yang meminta pada hari itu adalah aku. Ya, padahal dia adalah orang terbaik di dunia, diakui oleh seluruh manusia pada waktu itu. Dia adalah Sayyidut Tabi'innya, tapi dia khawatir kalau dirinya yang meminta pada hari itu kepada penduduk surga. Maka sehingga dia saking pahamnya dan menghayati sekali dengan ayat yang dibaca sampai pingsan begitu. Ya, kita jangankan sampai pingsan, tahu saja artinya enggak gitu. Ya, oleh karena itu tugas antum semuanya ya, sebelum kita memahami lebih dalam tentu harus berusaha untuk mengetahui apa artinya, kemudian meningkat terus sampai betul-betul paham dan bawakan seluruh ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Allah bahwa yang dituju itu adalah diri kita, bukan untuk meneropong orang lain. Itulah yang dimaksud ya dengan dengan ayat Al-Quran itu ya, bahwa anggaplah seluruh ayat itu satu persatu yang ditujunya yang dituju oleh Allah adalah diri kita pribadi. Ya. Seolah-olah ayat itu turun sekarang dan ditujunya adalah yang dituhamnya, ya, ditohoknya adalah kita, bukan untuk menilai orang lain. Nah, ini yang paling penting ketika kita membaca ayat-ayat Allah itu. Maka kalau seperti inilah setiap pemuda muslim memahami ayat Al-Quran, ya, maka pasti akan ada perubahan di dalam kehidupan ini. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah. Ini yang selalu saya ingin sampaikan kepada para penghafal Al-Quran. Antum tahu bahwasanya ketika Rasulullah SAW diturunkan kepada beliau Al-Quran ini, sahabat-sahabat yang mengelilinginya itu hanya 144.000 orang dalam sensus terbanyak. Ya. Jadi ketika Rasulullah meninggal itu
dalam sensus terbanyak mengatakan bahwa sahabat Rasulullah itu jumlahnya 144.000 orang. Ya, cuma segitu. Kemudian orang yang segini ini yang menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Kemudian dari segitu orang, tidak sampai seperdelapannya yang meriwayatkan hadis yang sampai kepada kita sekarang ini. Ya, sekitar jumlahnya cuma sekitar 8.000 orang yang namanya terdaftar sebagai periwayat hadis. Kemudian dari yang periwayat hadis itu, walaupun dia cuma meriwayatkan hadis satu saja gitu. Kemudian dari sekian itu, yang betul-betul pakar dan ahli di dalam Al-Quran hanya 6. Ya, ada hadisnya, khudhil Qur'ana min arba'ah, kata Rasulullah. Ambillah Al-Quran itu dari 4 orang. Karena yang 4 ini betul-betul ahlinya. Min Abdillah bin Ummi Abdin, maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Fabada aminhu, dimulai oleh Rasulullah dari dia, karena dia orang yang betul-betul pakarnya. Kemudian Ubay bin Ka'ab, kemudian Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Huzaifah bin Yaman. Kemudian di dalam hadis yang lain, kata Rasulullah, ambillah Al-Quran dari 4 orang, kemudian ada 2 orang lagi yang tidak disebutkan di sini, jadi akhirnya berjumlah 6 orang. Yang satu lagi namanya Abu Zaid, kemudian satu lagi Salim Maula Abi Huzaifah. Jadi 6 orang inilah yang betul-betul pakar di dalam Al-Quran. Dia cuma 6 orang yang betul-betul pakar di dalam Al-Quran, berubah wujudnya dunia dari jahiliyah menjadi Islamiyah, dari bodoh menjadi penuh ilmu pengetahuan, ya, tersebar Islam ke seluruh antero dunia. Cuma 6 yang betul-betul pakar. Kita bawakan sekarang kemana pakarnya, berapa pakar Al-Quran di dunia hari ini? Tidak terhitung. Ya, di Stay Peak itu saja sudah kalah jumlahnya jumlahnya sahabat Rasulullah, ya. Para penghafal Al-Quran luar biasa, apalagi akhir-akhir ini di mana-mana ada sekolah tahfiz. Kemudian sampai di televisi, dulu ada televisi sekuler, ada sekarang hafal Quran untuk anak-anak kecil-kecil sudah hafal Al-Quran. Tapi coba lihat sekarang, apakah dunia ini semakin baik atau semakin bobrok? Ya. Nggak usahlah kita cerita Indonesia atau dunia yang seluas ini. Saya ketika Ramadan yang lalu, bukan Ramadan kemarin, ya, Ramadan kemarin kan Corona. Ramadan sebelumnya, saya mendampingi wali kota Padang, Pak Mahyaldi itu untuk pergi safari Ramadan. Beliau menyampaikan di kota Padang ini saja, di kota Padang ya, bukan di Sumatera Barat, di kota Padang saja ada 40.000 orang penghafal Al-Quran. Ya, bukan hafal 30 juz ya, tetapi yang aktivitasnya ya, yang aktif di dalam menghafal Al-Quran ada 40.000 orang. Baru kota Padang saja. Tapi apakah kota Padang ini berubah menjadi lebih baik? Nah, ini yang menjadi PR kita. Ya, jangan salah paham pula. Jangan salah paham bahwa saya mengatakan hafal Quran tidak penting. Sangat penting sekali. Tetapi jangan sampai di sana saja. Untuk kita MTQ-kan. Ya, apalagi maaf ya, untuk di Stay Peak selama ini kan trennya untuk MTQ, sedikit MTQ gitu kan. Dan sebentar lagi akan MTQ nasional di Padang ini juga. Nah, jadi jangan target kita untuk sekedar MTQ. Bahkan ada saya mendengar pondok pesantren ketika muridnya masuk ke sana berbaiat dulu dengan gurunya, berjanji bahwa tidak akan ikut MTQ seumur hidup. Nah, kenapa? Karena memang tujuannya adalah mempunyai ilmu tentang Al-Quran dan untuk diamalkan serta untuk disebarkan, bukan untuk diperlomba-lombakan seperti itu. Ya, dan saya tidak mengatakan bahwa salah untuk MTQ, enggak, bukan itu maksud saya. Jangan salah paham pula. Ya, tetapi maksudnya adalah jangan sampai kesibukan kita hanya itu saja. Ya, kesibukannya menghafal, kemudian di MTQ-kan seolah-olah gunanya Al-Quran untuk itu saja. Tapi yang paling penting adalah kita amalkan dalam kehidupan ini sehingga wajah dunia ini berubah dengan Al-Quran itu. Sebagaimana perubahan dunia jahiliyah menjadi Islamiyah di tangannya Rasulullah dan para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Kita tidak akan mungkin meniru kehidupan mereka sepenuhnya, ya, karena generasi sahabat, tabi'in dan tabi'in itu adalah generasi istimewa yang dikatakan oleh Rasulullah sendiri. Ya, tidak akan mampu kita mengembalikan umat ini seperti itu. Namun, ya, tapi kita akan mampu untuk meniru mereka
walaupun tidak sampai setaraf itu. Maka tugas kalian sekarang sebagai selaku seorang yang berkecimpung di dalam ilmu Al-Quran, menghafal dan mempelajari isinya, jadikanlah terlebih dahulu kalian yang sebagai orang yang hamalatul Quran sesungguhnya, ya, yang pemikul Al-Quran yang sebenar-benarnya. Kemudian setelah itu sebarkan di tengah-tengah masyarakat. Tidak perlu terlalu jauh-jauh, terlalu luas-luas dan muluk-muluk, ya. Kita mulai dari keluarga kita saja, orang kampung kita saja, bahkan ya masyarakat sekitar kita saja. Kalau itu sudah kita lakukan semuanya, masing-masing orang berapa banyaknya, akan sudah berubah banyak kampung kepada tercerahkan dengan Al-Quran, ya. Kalau ada 1.000 orang, cuma bayangkan 1.000 kampung baik, maka sudah bisa kita bayangkan sebuah provinsi, ya, kota besar akan berubah menjadi lebih baik ke depannya, yaitu masyarakat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar dia hafal-hafal Al-Qur'an di lidahnya, tetapi orang yang mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupannya. Ikhwati fillah rahimakumullah, untuk pembukaan mungkin saya cukupkan dulu di sana. Mudah-mudahan ada yang tersentil, ya. Dan silahkan kalau ada yang perlu kita diskusikan, ya boleh dengan langsung atau chat, ya. Saya serahkan terlebih dahulu kepada moderator. Ya, baik. Sekarang kepada Ustaz. Ya, kepada ikhwati fillah, kita lanjut untuk diskusi terkait materi yang telah disampaikan oleh Ustaz. Baik, kepada ikhwati fillah yang ingin bertanya, bisa langsung menyampaikan dengan membuka mood-nya. Atau kalau nggak bisa melalui mood, di chat langsung melalui room Zoom ini. Ya, kami persilakan kepada ikhwati fillah. Tiduran? Aduh. Ringing ya? Storing dia. Kenapa tuh? Sinyalnya mungkin. Nah, tulis saja kalau nak. Sinyal beliau hilang, Ustaz. Yang lain ada? Ya, kalau sebelum sambil memikirkan pertanyaan, ada sedikit lagi yang ingin saya sampaikan tentang masalah belajar secara umum, ya, bukan tidak berhubungan tidak terpaku kepada permasalahan Al-Quran mungkin, ya. Begini, ikhwati fillah rahimakumullah,
Rafsani Fatimah suaranya. Khusus untuk ilmu agama, ya, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu bahasa Arab, ya, ilmu fikih, pokoknya yang berhubungan dengan ilmu syariat, ya, itu mesti kita mendapatkannya melalui guru secara langsung. Tidak bisa kita wakilkan kepada YouTube, Mbak Google, ya, kemudian buku, tidak bisa. Apalagi ketika kita menjalani dalam tahap dasar atau istilahnya itu marhalatut tahsil, untuk menghasilkannya, untuk penanaman dasar itu mesti dengan perantaraan guru. Oleh karena itu memang ini adalah musibah besar sebenarnya adanya corona, sehingga kalian terhalang untuk bertemu langsung dengan para guru, ya. Bahkan seperti ini pun ini tidak bisa mewakili, ya, saya yakin. Soalnya ketika kuliah, ketika ujian akan terlihat sekali bagaimana mutu jawaban itu. Saya sudah cobakan, ya, bagaimana di dalam kuliah itu saya suruh untuk menjawabnya pun, ya, ujiannya pun lewat online begini, punya kesempatan dia untuk mencari jawaban dengan membuka buku atau melihat sana sini, tapi sangat minim sekali jawabannya. Kenapa? Karena yang masuk memang sedikit apa yang mau ditumpahkan ketika ujian. Oleh karena itu, ya, semoga corona ini cepat berlalu, ya, bisa kalian belajar langsung dengan bertemu dengan guru. Namun dengan demikian jangan sampai berputus asa pula, kalau tidak dengan guru tidak jadi begitu. Yang paling penting adalah sekarang keseriusan kita, ya, manjada wajadanya itu betul-betul dijalankan, ya, serius sekali. Ya, kalau tidak bisa dengan jalan begini, sementara dengan jalan begitu harus kita laksanakan. Kalau istilah orang Minangnya itu, kalau tidak ada rotan, akar pun jadi, itu harus dilaksanakan sekarang. Kalau tidak, betul-betul habis ilmu ini jadinya. Dan lihatlah setiap hari ada saja ulama-ulama yang diwafatkan oleh Allah. Ya, dan kata Allah kan di dalam kata Rasulullah dalam sebuah hadis, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nasi walakin yantazi'ul ilma bi qadbil ulama hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'asan juhala fasu'ilu fadallu wa adallu, ya. Dari Abdullah bin Amr bin As, ya, sahabat Rasulullah, dia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu itu dengan menghilangkannya dari hafalan atau dada pemahamannya para ulama, tetapi dengan cara mematikan para ulama itu. Sehingga ketika para ulama sudah tidak ada, tinggallah yang hidup orang-orang bodoh saja. Kemudian bertanyalah manusia kepada orang bodoh ini, lalu dia berfatwa, dan fatwanya itu sesat lagi menyesatkan. Nauzubillah, ya. Kita sampai seperti itu. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimakumullah, serius sekali lah di dalam masalah ini, ya. Jangan sampai kalian nanti jadi generasi yang kehilangan atau kehabisan ilmu, ya. Maka sehingga nanti itu, ya, dalam masalah hal sepele-sepele pun tidak ada orang tempat bertanya. Coba lihat sekarang, ya, ketika saya mengisi kajian ke masjid-masjid begitu, yang saya sampaikan rasanya sangat dasar, sangat sederhana begitu, tapi banyak jamaah mengatakan apa yang Ustaz sampaikan tadi itu baru sekali. Ya Allah, kok baru ini, ya? Seharusnya kita sudah tahu. Padahal yang disampaikan itu masalah wudhu, mandi, sholat, ya, hal-hal puasa, hal-hal yang sebegitu. Tapi karena tidak dipelajari, ya, kemudian tidak ada orang yang menyampaikan kepada mereka. Kenapa? Karena selama ini kajian pengajiannya melantur kian kemari, entah kemana-mana saja ceritanya. Ketika kajian itu kita bikinkan runut seperti ada program kuliah di sekolah, di kuliah gitu, ya, program kuliah di kampus, maka akan terlihatlah bahwasanya ternyata yang diketahui oleh masyarakat itu sangat minim sekali, ya. Masalah wudhu saja masih bermasalah. Dan ini adalah tanggung jawab kalian,
ya, sebagai orang yang menuntut ilmu, sebagaimana kata Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122, ya. Maka lil mu'minina yanfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, ya. Tidak pantas bagi seluruh orang mukmin itu untuk pergi berperang. Hendak adalah sebagian dari mereka itu yang mentafaqquh, ya, mendalami, bukan sekedar tahu, bukan sekedar mempelajari, tapi mendalami agama ini. Tujuannya apa? Supaya mereka memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali kepada kaumnya atau kaumnya kembali kepada mereka, ya, supaya mereka mendapatkan peringatan. Ini tugas kalian, betul-betul lah tafaqquh fid din, apalagi kita sudah di ujung dunia, ya. Allah sudah mencabut para ulama sehingga sedikit manusia yang mengetahui ajaran Rasulnya atau syariat Allah ini. Bahkan nanti dikhawatirkan, ya, masalah-masalah yang sangat sepele, bahkan seperti Al-Fatihah pun orang tidak ada yang bisa mengajarinya dengan betul. Ya, tapi ikhwati fillah, tadi apa tuh? Jadi tapi lewat suara, bukan Bang bertanya. Baik. Ada pertanyaan, ya? Pertanyaan. Saya langsung saja, ya, untuk jawabnya. Ustaz, beri kami semangat untuk menghafal Al-Quran. Akhir-akhir ini semangat menghafal Al-Quran menurun, Ustaz. Bagaimana caranya agar mampu menjaga dan istiqomah dengan Al-Quran di tengah media yang sangat mempengaruhi ini? Ya, nah ini memang betul sekali kita di kondisi di mana dunia yang sudah serba canggih ini, ya. Ini betul-betul setan yang bahkan lebih bahaya daripada iblis ini sebenarnya, yang menggoda kita untuk jauh daripada Al-Quran, dan saya pun sendiri mengakuinya. Tapi juga bisa sebaliknya, dengan seperti ini Allah menjadi sarana mudah bagi kita untuk selalu dengan Al-Quran. Oleh karena itu kan sebenarnya Al-Quran ini untuk menghafalnya kita tidak perlu mengerahkan otak, tidak perlu sampai panas pula berasap otak itu menghafalnya. Kenapa? Sebenarnya yang dibutuhkan untuk menghafal Quran itu ada pengulangan berulang-ulang kali. Ya, cobakanlah. Ya, saya pernah mendengar riwayatnya bahwasanya Imam Bukhari yang begitu cerdas luar biasa, yang satu kali dengar hadis dia bisa hafal keseluruhan tanpa ada yang tercecer satupun. Kemudian juga hafal sesuai yang dia dengar itu, tidak ada yang terbolak-balik. Kenapa? Karena di usia mudanya, ya, di usia dia fatrah, masa dia marhalah mengisi ilmu itu, dia menghafal satu hadis itu sampai 5.000 kali diulang bacanya. Bisa dibayangkan. Satu hadis 5.000 kali diulang membacanya. Cobakanlah kalau kita menghafal Al-Quran, satu ayat kita ulang 5.000 kali, itu pasti akan lupa seumur hidup lagi. Kenapa? Karena dia sudah betul-betul familiar dengan lidah kita, dengan otak kita, dengan telinga kita, ya, dan dengan ucapan kita, sudah menyatu dia. Oleh karena itu, sebenarnya yang bikin kita futur itu adalah, ya, hafal ini hilang itu, hafal ini hilang itu. Ya, coba kalau dia itu hafal terus seperti Al-Fatihah semuanya, ya, seperti Qul Huwallah, Qul A'udzu birabbil falaq, Qul A'udzu birabbin nas, maka tidak akan ada dia akan futur atau melemah, ya, kehilangan istiqomah. Oleh karena itu, hafallah Al-Quran itu sedikit demi sedikit, tetapi betul-betul memang hafal. Betul-betul memang hafal. Kemudian dibantu hafalan kita itu dengan mengamalkannya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal yang hafal sejuta hadis seperti kita menghafal Al-Fatihah dan Qul Huwallah, ya, lancarnya begitu. Apa katanya? Nasta'inu bihifzil hadis bi'amalihi. Kami membantu minta pertolongan, atau kami menghafal hadis itu dengan cara mengamalkannya. Ketika diamalkan, maka dia semakin lengket. Pasti juga Al-Quran demikian. Maka untuk menjaga hafalan itu, yang pertama sekali, yang perlu sekali kita lakukan adalah menjauhkan diri dari maksiat kepada Allah, besar dan kecil. Ya, kalau kita bisa untuk bersih, insya Allah akan mudah kita istiqomah. Kemudian setelah itu kita lakukan ketaatan di samping
terlebih dahulu menyempurnakan yang wajib tidak bisa ditawar-tawar, kemudian ditambah dengan amalan-amalan sunnah yang banyak. Semakin banyak kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan semakin memberi kita taufik, bimbingan untuk menghafal Al-Qur'an itu. Terus apanya yang perlu kita lakukan? Ada 6 hal ya yang perlu untuk membuat kita istiqomah itu. Yang pertama, bawalah bacaan atau hafalan Al-Qur'an kita itu untuk qiyamul lail atau tahajud di tengah malam. Yang sudah kita hafal itu baca terus untuk tahajud. Ya. Kalau untuk lebih banyak hafalan tidak bisa belum bisa untuk dibaca tanpa mushaf, buka mushaf Al-Qur'an di depan kita itu sholat tahajud. Ya, di tengah malam atau di penghujung malam. Jangan tidur sepenuh mata ya, bagi seorang penghafal Al-Qur'an tidak boleh itu. Ya. Bagi seorang talib ilmu Al-Qur'an tidak boleh tidur sepenuh mata. Maksudnya sepenuh mata apa? Sepanjang malam dia tidur. Atau dia bergadang tapi yang dilakukan entah apa-apa saja. Ya chatting lah, kemudian ini dan itu yang tidak bermanfaat. Ini haramkan untuk diri kita, ya, apalagi main game. Main game itu walaupun mungkin itu adalah hukumnya mubah, tetapi bagi penghafal Al-Qur'an hukumnya haram. Ya, menghabiskan waktunya dan mendatangkan maksiat, melalaikan dia dari mengingat Allah. Di tahajud. Kemudian yang kedua adalah mentadaburi isi Al-Qur'an itu di samping menghafalnya. Ya, ditadaburi maknanya seperti yang saya jelaskan tadi itu. Apa yang diinginkan oleh Allah dari ayat-ayatnya ini. Bawakan bahwa yang dipanggil adalah diri kita secara pribadi, bukan untuk menyorot orang lain. Kemudian yang ketiga, memperbanyak puasa sunnah. Nah, kalau bisa Senin dan Kamis, kemudian Ayyamul Bait. Kemudian seterusnya yang keempat adalah bergaul dengan teman-teman yang soleh atau orang-orang yang berusaha untuk soleh. Jelas, maaf, ada temannya perokok, dengan yang perokok itu pula akrab. Paling kurang bau busuk kalian dapat. Ya, asap rokok jadi perokok pasif kita dapat. Atau apalagi dengan yang dia penghafal Al-Qur'an tetapi ceritanya entah apa-apa, maaf ya. Anak-anak muda yang kalau enggak betul itu cerita kian kemari porno, ya Allah, itu kan enggak pantas bagi seorang penghafal Al-Qur'an seperti itu. Ya. Ngelantur kian kemari enggak jelas. Nah, kemudian yang kelima adalah selalu dalam kondisi zikir. Ya, kita penghafal Quran tidak salah ya. Jangan anggap pula bid'ah ya kalau harus ada di tangan di saku kita ini ya. Nah, ada waktu-waktu kosong capek pula untuk menghafal Al-Qur'an ya, badan lagi tidak mood, paling kurang ini diputar subhanallah 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 subhanallah. Baca yang lain salawat alhamdulillah, terserah apa yang ringan di lidah, subhanallah bihamdi subhanallahil azim la haula quwata illa billah ya. Kita baca. Jangan ada waktu-waktu kosong bengong begitu, tidak ada manfaatnya ya. Kemudian seterusnya adalah zikrul maut, mengingat kematian. Jangan anggap bahwa kalian anak muda akan lama lagi matinya. Tidak ada cerita seperti itu. Kematian itu datang kepada orang yang sudah habis jatahnya dan kita tidak tahu jatah kita seberapa diberikan oleh Allah. Ya, betapa banyaknya anak-anak muda sekarang mati mendadak saja. Sekira dulu yang mati mendadak itu orang-orang tua atau sudah agak berumur. Ternyata anak muda juga ada. Bukan karena kecelakaan, bukan karena dia hal-hal yang mendadak menimpa dirinya, ya, sehat walafiat, ya, bahkan lagi olahraga begitu meninggal. Teman saya dulu juga ada seperti itu, ya, umur baru 20 tahun, segar bugar, gagah, ganteng luar biasa. Habis main badminton, minum, meninggal. Gitu saya. Nah, jadi kita mengingat kematian ini menjadikan hati kita lurus, istiqomah di dalam kebenaran. Dan caranya gimana? Ya kalau sekarang ini ya baca-bacalah tentang orang yang tiap sebentar ada di Facebook berita orang mati. Ya, kalau dulu kita bisa jalan-jalan ke ICU, itu yang paling mengingatkan kita kepada kematian, bahkan lebih baik daripada ceramah 1000 ustadz itu. Ya, itulah yang bisa membuat kita menjaga keistiqomahan kita. Taat selalu kepada Allah. Kalau kita bermaksiat, pasti kita merasa diri kita kotor sehingga kita tidak pantas rasanya. Malas sekali hafal Quran. Kenapa? Karena kita bermaksiat. Menyentuh Al-Quran saja ada rasa malu begitu. Saya orang kotor begitu.
Tapi coba kalau kita penuh dengan berpindah dari suatu ketaatan kepada ketaatan yang lain dengan memegang mushaf itu pun kita dengan pede, ya. Karena inilah memang bacaan kita, inilah pegangan kita. Selanjutnya izin bertanya, dalam kesibukan sehari bagaimana maksud mengaplikasikan Al-Quran? Apakah harus menyisihkan waktu untuk mentadaburi arti yang mau dihafal atau bagaimana Ustaz? Iya betul. Kalau bagi orang seperti kalian yang khusus di dalam mempelajari Al-Quran, sediakan waktu khusus untuk mentadaburi ayat Al-Quran, bukan hari-hari lebih, waktu-waktu lebih. Saya daripada kosong saya tadaburi Al-Quran, bukan. Sediakan betul setelah sholat subuh, atau yang paling mantap itu adalah justru di ujung malam, 1 jam sebelum subuh begitu, ya. Baca sholat dulu agak setengah jam. Kemudian setelah itu buka mushaf Al-Quran, ya, mungkin 2-3 ayat jadilah, enggak banyak-banyak. Kemudian kita berusaha untuk membaca artinya, kalau perlu dibaca kitab tafsir dulu, kemudian kita renungkan, kira-kira yang diinginkan oleh Allah untuk diriku ini apa dari ayat ini. Contoh ya, pokoknya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Kan kita dilarang oleh Allah untuk suudzon, kemudian mempergunjingkan orang, mencela orang, kan gitu. Nah, kita evaluasi diri kita, lidah kita ini bagaimana? Apakah masih sering menyerempet ketika bertemu dengan orang lain kemudian menceritakan orang, aib-aib orang begitu? Kita perbaiki, ya. Ketika antum mau makan dan minum, teringat pesan dari Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah jangan berlebih-lebihan, ya. Kemudian teringat juga ayatnya, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, ya ayyuhallazina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum, ya kan? Nah, itu kita perhatikan apakah makanan kita ini betul-betul halal. Halal alhamdulillah, insyaallah dari yang halal, tapi apakah baik? Baik itu apa? Sesuai dengan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, kemudian dia menyehatkan kita. Sampai hal-hal seperti itu, ya. Oh, ada Sprite, kita kangen untuk minum Sprite, Fanta, Coca-Cola dan semacamnya. Apakah pantas saya ini minum ini? Walaupun dia halal, tetapi apakah menyehatkan untuk tubuh saya? Sampai segitunya seorang mukmin seharusnya berpikir, ya, demi menjalankan ayat Al-Qur'an itu. Ya. Kemudian ketika dia mau belajar, mengulang pelajaran, membuka kitabnya, Allah katakan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Semakin seriuslah dia menuntut ilmunya karena berharap diangkatkan oleh Allah derajatnya di dunia dan di akhirat. Ya, itulah kira-kira maksud dari mentadabburi Al-Qur'an. Dan ingat bahwasanya Allah tidak mengutuk kita kalau kita tidak baca, tidak mengutuk kita kalau kita tidak hafal, tapi Allah mengutuk kita kalau kita tidak tadabburi Al-Quran. Apa kata Allah 2 kali dalam Al-Quran? Dalam surat An-Nisa dan surat Muhammad. Ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak tadabburi ayat Al-Quran itu? Kalau Al-Quran itu datangnya selain dari sisi Allah, pasti akan mereka dapati di dalamnya itu pertentangan-pertentangan yang banyak. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak tadaburi Al-Qur'an atau ada gembok di dalam hati mereka itu sehingga mereka tertutup, ya, hati mereka tertutup untuk mentadaburinya. Nah, jadi ternyata tadabbur ini justru yang paling dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, karena makna tadabbur seperti tadi itu, ya. Kita bawakan Al-Quran itu bahwa yang dimaksud oleh Allah adalah diri kita. Ya. Barangkali itu dulu. Ya. Sudah jam 2 ya. Karena saya harus gantian dengan istri saya karena ada kajian pula. Mohon maaf ya atas segala kekurangan. Mudah-mudahan yang sekelumit ini ada berbekas di dalam hati kita dan ada sedikit lah yang bisa untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, perbaikan untuk hari-hari ke depan. Ya. Al-afu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Ustadz atas materi yang telah dibawakan.
Baik ikhwati fillah, kita sudah sampai di penghujung acara. Maka daripada itu, marilah kita tutup kajian kita pada siang kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Syukran jazakallah atas perhatiannya dan partisipasi ikhwati fillah yang telah sempat hadir di diskusi di kajian pada siang kali hari ini. Baik, baik, mari kita tutup. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantia wago.